Cara input data pada raport project. Ini adalah raport projectnya. Jadi untuk menggunakan aplikasi ini, terutama pada raport project, Bapak Ibu wajib mengaktifkan makro. Jadi harus aktif makronya. Untuk cara mengaktifkan makro, Bapak Ibu silahkan klik ini, petunjuk, tombol ini, maka akan ada pilihan beberapa link cara mengaktifkan makro dan link-link lainnya, link-link video penggunaan lainnya. Silahkan klik link ini untuk mengaktifkan makro. Kemudian setelah diklik, pastikan dulu laptopnya tersambung internet. Setelah diklik, ini akan muncul pilihan browse on YouTube. Silahkan dipilih pilihan tersebut, maka akan diarahkan ke YouTube untuk tutorial mengaktifkan makro. Lalu ikuti petunjuk yang ada di video tersebut untuk langkah-langkah mengaktifkan makro. Nah, jika makronya sudah aktif, maka tombol-tombol ini akan berfungsi. Tombol-tombol ini adalah tombol untuk bisa menuju ke halaman lain. Ciri-ciri makro aktif yang lainnya adalah ketika Bapak Ibu melakukan klik kanannya tidak berfungsi, muncul pemberitahuan seperti ini. Ingat, pastikan makro sudah aktif. Jadi untuk mengerjakan raport project itu dimulai dari skenario project. Nah, sekarang di video ini saya akan menjelaskan tentang cara input data pada skenario project. Ini adalah langkah pertama yang harus dikerjakan ketika mengerjakan raport project adalah di halaman skenario project. Bapak Ibu membuat skenario project. Silahkan diklik skenario project 1. Untuk project 2 ini, untuk project 3. Jadi untuk sekolah dasar itu minimal mengerjakan 2 project dalam 1 tahun pelajaran. Minimal 2, boleh 3, boleh lebih dari 2. Skenario project 1. Nah, di sini sudah saya sediakan kolom-kolomnya. Ini Bapak Ibu silahkan input nama projectnya terlebih dahulu. Project 1 misalkan saya contohkan buat yang sederhana saja. Ini untuk contoh Bapak Ibu membuat tahu gitu misalkan. Setelah itu Bapak Ibu tuliskan deskripsi tentang project tersebut. Di sini saya sudah ketikkan, ini hanya sebagai contoh. Ini saya ambil dari Juknis. Ini sebagai contoh, silahkan diganti. Ini silahkan diganti, disesuaikan dengan project yang Bapak Ibu buat. Gitu. Silahkan diketik manual. Kemudian setelah menuliskan nama project, menuliskan deskripsi tentang project, Bapak Ibu menentukan dimensi yang akan Bapak Ibu isi di project tersebut. Ini maksimal 3 dimensi. Untuk sekolah dasar itu disarankan 2-3 dimensi. Silahkan dipilih mau 3 dimensi atau 2 dimensi. Jangan 1. Ya 2 atau 3. Ini saya contohkan 3 dimensi. Kemudian untuk sub elemennya silahkan ditentukan maksimal 5. Bapak Ibu misalkan mau milih sub elemen dimensi satunya misalkan 3, sub elemen dimensi 2-nya misalkan 4. Ini berwarna merah dia nanti karena kita memilih 3 kan. Kemudian sub elemen dimensi 3-nya memilih 5. Ini untuk contoh Bapak Ibu. Kemudian setelah memilih tersebut, menentukan ini banyaknya dimensi dan banyaknya sub elemen di masing-masing dimensi. Setelah melakukan itu, Bapak Ibu silahkan menentukan dimensi yang akan dipilih, yang akan diisi di raport projectnya. Ini tidak diketik manual Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan memilih dari list yang sudah saya sediakan. Caranya adalah klik sel ini, kolom atau baris ini, sel namanya. Klik, maka akan muncul tanda panah. Nah, pilih dari tanda panah ini diklik. Misalkan yang pertama kreatif. Kemudian dimensi kedua misalkan bergotong royong. Dimensi ketiga misalkan berkebinekaan global. Ini untuk contoh.
Kemudian setelah menentukan dimensi, Bapak Ibu menentukan subelemen profil pelajar Pancasila. Jadi ini harus diisi dulu, yang di dimensinya harus diisi dulu. Kalau tidak diisi, maka di sini tidak akan ada pilihan. Kalau ini sudah diisi, maka di sini akan ada pilihan nanti. Cara menginput subelemennya sama. Klik selnya, muncul tanda panah, klik tanda panahnya, maka akan ada pilihan nanti di sini. Nah, di sini dia terlihat kosong pada kreatifnya itu ini, scroll ke atas, posisinya di atas. Klik, tarik ke atas. Saya ulangi, tadi kan tidak terlihat ya. Ini diklik, ini scroll namanya, diklik, tahan, tarik ke atas. Menghasilkan gagasan orisinal. Itu contohnya. Setelah Bapak Ibu memilih subelemennya, maka target capaiannya akan muncul otomatis sesuai dengan fasenya. Kelas ini rapor kelas 4 ya, di fase B. Akan otomatis muncul, scroll ke atas, ini klik selnya, muncul tanda panah, klik, scroll ke atas. Nah, itu untuk bergotong royong. Sekarang dimensi gotong royong sama caranya, klik, scroll ke atas, nih, klik. Untuk pilihan lainnya lihat di atas boleh. Nah, itu klik, tinggal memilih saja. Ini gampang sekali nih untuk menggunakannya. Sudah saya sesuaikan dengan yang ada di petunjuk teknis. Tinggal memilih, target capaiannya muncul otomatis. Saya sudah buat dengan sesimpel mungkin. Itu untuk yang berwarna merah yang nggak perlu diisi, karena kita kan memilih dimensi 1, memilih 3 kan, maka ini cukup isi 3. Ini yang berwarna merah dibiarkan. Seperti itu caranya Bapak Ibu, mudah sekali untuk project 1. Nah, ini sudah lengkap. Berarti langkah di skenario project ini kita sudah selesai di skenario project 1. Untuk skenario project 2 nanti silahkan dikerjakan di sini di bawahnya. Terkadang ini Bapak Ibu ini kan sudah 100% nih pengerjaan skenario project. Terkadang ini ada beberapa pengguna kemarin bertanya, kok skenario project saya lebih dari 100%? Di sini dia mengisi data sebanyak 3 dimensi, tapi dia memilih di sini dipilih 2. Datanya ada 3. Ini ada 1, 2, 3 dimensi, sedangkan di sini dipilih 2 gitu. Maka persentasenya lebih dari 100%, 155%. Untuk menghapusnya ya silahkan dipilih. Ini kan muncul 2 ya, karena ini memilih 2, silahkan kembalikan ke 3. Kalau mau 2 saja silahkan ya dihapus dulu. Dihapus, hapus pakai backspace, lalu pilih 2, maka persentasenya nggak akan lebih dari 100% lagi, akan pas 100% gitu. Kalau di memilih 3 tadi kita hapus tadi, maka persentasenya ya kurang dari 100%. Seperti itu caranya Bapak Ibu, mudah sekali untuk membuat skenario projectnya, sangat mudah sekali. Sekian penjelasan dari saya untuk di skenario project. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih.